Ada yang merubah makna, ada juga takwil yang hanya menafsirkan begitu. Contohnya seperti ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu kan tidak perlu dirubah maknanya. Itu kan jelas mengatakan kalau Allah menurunkan, Allah yang menurunkan Al-Qur'an itu. Melalui siapa? Melalui malaikat. Ketika Allah menyebutkan kalimat kami, itu artinya tafsirnya Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut kalimat kami? Nah, ini ditafsir, yaitu Allah bersama malaikatnya. Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Begitu, nahnu. Jadi Allah yang mengutus Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Itu tafsirnya, ya. Tapi kalau nanti nahnu ini dirubah makna, nahnu ini dirubah bukan menjadi kami lagi, ini kan fatal artinya. Bukan begitu. Nahnu tetap kami, tapi kami ini siapa? Yaitu Allah dan malaikat. Nah, ini namanya tafsir, teman-teman. Ini penjelasan dari beberapa asatidz salafi. Wa qala qulna, ini ada dhamirna. Karena berangkatnya dari ayat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Walam yakul qultu. Ini didisbatkan kepada Allah. Mengapa kok tidak diredaksikan kultuh? Li'annal jabbar al-azim yukhbiru an nafsihi bi fi'lil jama'at tafkhiman wa isyadatan bi dzikrihi. Iya, karena mereka minim ilmu agama, jadi nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk. Tidak seperti para sahabat Nabi yang sudah diedukasi, sudah dididik oleh Nabi Muhammad SAW, memperlakukan orang tua, memperlakukan guru, memperlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita buktikan apakah memang benar-benar dari corong-corong Wahabi ini bisa memahami apa yang persoalkan dan kemudian apa yang menjadi kandungan ataupun apa yang menjadi pemahaman yang tersurat dari Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dari sekian kritik yang dilakukan, para salafi Wahabi mengajak dari kalangan aswaja untuk memberikan narasi yang bersifat ilmu atau dalam bentuk kajian ilmiah, sehingga banyak hal yang perlu diluruskan apa yang disampaikan dari salafi Wahabi ini. Jangan sekedar berani nyerocos untuk menyalahkan para kiai, dan apalagi persoalan-persoalan yang dilakukan seorang santri dalam ta'zim kepada seorang kiai. Iya, karena mereka minim ilmu agama, jadi nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk. Tidak seperti para sahabat Nabi yang sudah diedukasi, sudah dididik oleh Nabi Muhammad SAW, memperlakukan orang tua, memperlakukan guru, memperlakukan. Tapi saya perlu ungkap bagaimana kemampuan di dalam memahami dari beberapa apa yang disampaikan corong-corong Wahabi ini. Di dalam memahami teks Al-Quran dan kemudian menguraikan Al-Quran, dan bagaimana menjelaskan otentisitas Al-Quran dan mengkontekstualkan apa yang dimaksud dari Al-Quran itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak paham bagaimana kandungan Al-Quran itu sendiri. Perlu bukti. Silakan simak video ini bagaimana ketika seorang yang sering kali menggoreng para habaib, para kiai, para santri, pondok pesantren, juga apalagi masih viral-viralnya persoalan trans 7. Ini santri-santri ini mendm saya membawakan dalil bahwa dulu pernah ada seorang sahabat yang datang sujud kepada Nabi, ya, minum darah Nabi, yang dianggap perbudakan dan kemudian feodalisme. Ternyata kemampuannya sudah kita ketahui bagaimana dia mengkontekstualkan isi kandungan Al-Quran. Kita simak videonya. Ada yang merubah makna, ada juga takwil yang hanya menafsirkan begitu. Contohnya seperti ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu kan tidak perlu dirubah maknanya. Itu kan jelas mengatakan kalau Allah menurunkan, Allah yang menurunkan Al-Qur'an itu. Melalui siapa? Melalui malaikat. Ketika Allah menyebutkan kalimat kami, itu artinya tafsirnya Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut kalimat kami? Nah, ini ditafsir, yaitu Allah bersama malaikatnya. Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Begitu, nahnu. Jadi Allah yang mengutus Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Itu tafsirnya, ya.
Tapi kalau nanti nahnu ini dirubah makna, nahnu ini dirubah bukan menjadi kami lagi, ini kan fatal artinya. Bukan begitu. Nahnu tetap kami, tapi kami ini siapa? Yaitu Allah dan malaikat. Nah, ini namanya tafsir, teman-teman. Ini penjelasan dari beberapa asatid salafi. Jadi seperti ini. Seperti ini kemampuannya ketika menjelaskan bahwa ketika ada dhamir na, kalau di pesantren ini dikenal dengan dhamir na, atau kita terjemahkan adalah kami, kata Ustadz Salafi Wahabi, bahwa na ini, dhamir na ini kandungannya Allah dan malaikat. Anak kecil pun tahu kalau masalah persoalan ini kalau ada di pesantren. Jadi sangat salah sekali ketika menyalahkan didikan pesantren tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa ya? Ketika memahami Al-Quran seperti ini, bahwa na itu kami itu adalah Allah dan malaikat. Jadi yang menurunkan Allah dan kemudian malaikat yang menyampaikan. Ini kan tidak paham kajian beberapa yang disampaikan al-mufassirin. Jadi bagaimana dhamir na itu atau lafadz na itu ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah diterjemahkan Allah dengan malaikat, Allah menurunkan Al-Quran dan kemudian yang menyampaikan adalah malaikat? Nah, itu kan isinya Allah dan malaikat. Nah, ini pemahaman yang perlu diruskan. Dan orang ini seringkali menggubris apa yang dilakukan para kiai dan di pesantren. Satu bukti, saya akan menampilkan beberapa redaksi apa sih tujuannya ketika na itu dinisbatkan kepada Allah. Kita tahu bagaimana kajian tasrif atau gramatika dalam pesantren. Dhamir na itu adalah wajahnya atau waqi'nya mutakallim ma'al ghair, kemudian juga bisa ma'azzam nafsuh, ya, memang dalam rangka untuk mengagungkan, ya, ketika dinisbatkan kepada al-akabir wal ulama, ya. Tapi ini dinisbatkan kepada Allah, maka jelas ini bukan lagi mutakallim ma'al ghair, akan tapi al-mu'azzim nafsahu atau awil mu'azzam nafsuhu. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Suratul Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Secara poin atau secara garis besar yang perlu kita garis bawahi adalah wa idh qulna fihi asyur masail. Al-ula qauluhu ta'ala wa idh qulna ay wadhkur, wa amma qaulu Abi Ubaidah inna il zaidatun falaysa bijais li'anna il zarfun wa qad taqaddama. Wa qala qulna, ini perlu digaris bawahi. Wa qala qulna, ini ada dhamirna karena berangkatnya dari ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Walam yakul qultu, ini didisbatkan kepada Allah. Mengapa kok tidak diredaksikan qultu? Li'annal jabbar al-azim yukhbiru an nafsihi bi fi'lil jama'at tafkhiman wa isyadatan bi dzikrihi. Tujuannya apa? Li'annal jabbar, karena Allah al-azim, maha mulia, maha agung, yukhbiru an nafsihi, memberikan ikhbar, memberikan kabar tentang Allah, bifi'il jama'ati, dengan dhamirna, ya, dengan apa, ya, dengan kultural kelompok, ya, tafkhiman, karena mengagungkan, wa isyadatan bi dzikrihi, dan memuliakan untuk menyebutnya, bukan Allah dan malaikat, tidak. Jadi na itu al-mu'azzim nafsahu awil mu'azzam nafsuhu, bahwa ada penyebutan na itu dalam rangka mengagungkan dan memuliakan. Kita tahu Allah bagaimana al-azim al-jabbar. Jadi seperti itu, bukan lagi dalam ranah malaikat dan kemudian Allah. Tetap maknanya kami. Wah. Dan kemudian redaksi yang kedua dalam kitab Tafsir Al-Munir karya dari Wahbah Zuhaili, di saat beliau menjelaskan inna a'tainakal kautsar, bahwa ini termasuk na atau dhamirna yang dinisbatkan kepada Allah, bahwa Allah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Inna ini qauluhu inna bisighatil jam'i adallati
ala ta'zimi, bahwa inna ini menunjukkan menggunakan sigha jamak, menunjukkan bahwa ini dalam ranah untuk ta'zim, bukan lagi persoalan apa yang disampaikan dari Salafi Wahabi ini. Hari pras. Kalau tidak paham ya diam saja, jangan mengkritik tentang persoalan keilmuan, karena Anda sudah termakan doktrin dari terjemahan yang tidak memahami bagaimana untuk mengkontekstualkan Al-Quran. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi persoalan ini ketika kita pahami sesuai dengan apa yang disampaikan para pakar tafsir, maka sudah jelas sekali bahwa na itu tetap nisbatnya kepada Allah. Mengapa menggunakan jamak? Karena al-mu'azzam nafsuhu, karena dalam ranah ta'zim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.